Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan faza biha mu'minun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah. Wa qala aidon qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla bal tu'thiruna hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Al-hadis. Wa qala aidon silu arhamakum walau bisalam. Pada muqaddimah yang saya cukupkan dengan bahasa Arab, para ikhwan jamaah Shohwah Media, setelah kita selama sebulan dididik, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita akan bisa mengambil hikmah pelajaran apa saja yang harus terimplementasikan atau terrealisasikan di bulan berikutnya. Sebagaimana disampaikan, bagaimana dengan Ramadan ini di media-media atau di materi-materi sebelumnya terjadi sebuah perubahan. Saya pernah menyampaikan bahwa syariat saum ini tidak hanya, dalam tanda kutip ya, tidak hanya dilaksanakan oleh manusia saja. Di alam itu, di binatang-binatang juga banyak Allah untuk merubah sesuatu dengan melalui dia disuruh saum, dalam konteks ya tanda kutip lah, saum kata lugot gitu. Contohnya bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu, gitu kan? Dan yang semacamnya yang dalam ilmu biologi disebut metamorfosis. Kita tahu kan ulat itu dalam konteks salah satu jenis binatang mungkin mempunyai mempunyai isu buruk lah, terutama di kalangan petani gitu. Seolah-olah ulat itu penjahat gitu kan. Bahkan di orang-orang di suku Sunda itu ulat menjadi sebuah peribahasa yang jelek gitu ya, atau sebutan yang jelek. Kemudian dari sisi gerakan cukup kurang, kemudian dari sisi pengetahuan atau wawasan lingkungannya cukup pendek. Tapi setelah mereka berpuasa, nah, dalam tanda kutip sekali lagi, kemudian dia bermetamorfosis menjadi sosok kupu-kupu, maka lain lagi ceritanya.
Dari sosok yang menjengkelkan, sosok yang semuanya menyudutkan dia gitu, berubah menjadi kupu-kupu dan kemudian menjadi sebuah ikon atau lambang keindahan gitu kan, mempunyai isu positif lah di lingkungannya. Nah, kalau kita mengambil ibrah dari sana, berarti selama kita sebulan puasa itu bagaimana kita terjadi sebuah perubahan dengan momen Idul Fitri ini. Baik secara pribadi, tadinya jadi orang yang menjengkelkan orang lain gitu. Berubah setelah Ramadan. Setelah ditempa dengan Ramadan, berubah jadi sosok yang dicintai, disayangi. Tidak menjengkelkan orang lain. Kemudian tadinya orang malas beribadah, berubah menjadi orang yang rajin beribadah. Tadinya yang tidak tahu apa-apa setelah Ramadan harus bangkit, kemudian ingin mengetahui segala sesuatu. Semangat tholabu ilminya, semangat mencari ilmunya lebih hebat lagi. Nah, itu gambaran-gambaran yang harus kita capai. Nah, kalau kita melihat ada ritual yang dilakukan di bulan Ramadan, pertama dari saumnya itu sendiri. Bagaimana kita dilatih dengan saum, dilatih disiplin, ya. Disiplin waktu. Tidak bisa buka walaupun 7 menit lagi keadaan kita memaksakan, Allah nggak apa-apalah gitu kan. Cuma 7 menit nih, nggak bisa seperti itu, gitu kan. Kemudian disiplin wilayah. Orang Garut ya bukanya dengan jadwal Garut. Tidak bisa orang Garut atau orang Jawa Barat ikut buka ke orang Papua. Jadinya karena beda waktunya 2 jam. Walaupun di sana suami video call nih sama kita. Yang ada di Jawa Barat mari buka bersama. Ya gak bisa kita ikut. Walaupun istrinya. Karena kalau di Papua sudah buka, di sini masih jam 4. Itu harus ingat. Artinya walaupun suami istri tetap disiplin wilayah, ya suami jadwal Papua lah. Istri jadwal Jawa Barat atau Garut. Kemudian dengan saum juga kita dituntut untuk disiplin kepemimpinan, ya. Dengan kata kutiba alal ladina ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini mengajarkan bahwa hanya orang yang sudah terikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu, iman yang iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang kutiba alaikumusiyam itu. Dan saya pernah membahas bahwa Allah itu mengundang ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nasu, ada ya bani Adam dan sebagainya. Itu sangat penting kita pahami. Jadi dalam kapasitas dia sebagai manusia atau sebagai penduduk bumi, semuanya diundang oleh Allah dengan ya ayyuhan nasu. Tapi ketika orang sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan musyahadah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadi alladzina amanu, kemudian harus mentaati instruksi-instruksi apa saja yang ada di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya Ramadan. Nah, dalam teknis di lapangannya kan dijelaskan. Awal Ramadan tanggal sekian, akhir Ramadan tanggal sekian. Nah, kita harus disiplin di sana. Ya. Mungkin beda kebijakan Indonesia contohnya dengan kebijakan Venezuela. Atau negara Indonesia dengan negara Brazil, belahan bumi barat dengan belahan bumi timur mungkin beda, dan kita dituntut disiplin di sini, baik wilayah atau kepemimpinan. Kemudian pelajaran selanjutnya setelah kita evaluasi di momen Idul Fitri ini adalah di bulan Ramadan itu ada nuzulul Quran. Mungkin sudah dibahas oleh para ustadz yang lain, baik di channel ini atau channel-channel yang lain. Jadi ingat, nuzulul Quran itu kita pahami bagaimana Allah memberikan cara pembumian Al-Quran dengan tartib nuzul.
Contoh lah 5 surat pertama. Pertama, Iqra. Artinya kita harus baca-baca nih. Baca ideologi di Indonesia itu ada berapa. Kemudian kita mau berpihak kemana. Gitu kan? Nah itu. Iqra bismi rabbik. Bacanya atas nama Allah. Kalau kita dilahirkan dari mulai diri, nenek, kakek, ibu bapak Islam, ya tentunya kita harus berpihak kepada Islam. Apapun yang terjadi, isu apapun yang dihembuskan. Nah makanya dengan adanya tartib nuju ini, yang pertama Rasulullah disuruh Iqra, baca. Kemudian yang kedua surat Al-Qalam kan. Dari sisi namanya saja jelas Al-Qalam itu alat nulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Menceritakan tentang apa-apa yang ditulis. Jadi kalau tadi dari bacaan, maka di sini adalah penulisan, pendataan, dokumentasi. Kita bisa paham madhab Imam Syafi'i atau madhab yang lainnya karena mereka tertulis. Artinya ada di generasi berikutnya ada controlling karena ada tulisan. Quran bisa sampai ke kita karena para sahabat rajin menulisnya di kayu, di kulit pelepah korma dan di kulit binatang ya dan sebagainya, di tulang-tulang, sehingga kita bisa terdokumentasikan sampai sekarang. Nah itu jasa penulisan itu. Makanya tulisan itu adalah salah satu teknis dakwah yang harus kita perhatikan dan menjadi turos nanti ke depannya gitu ya, ke depannya. Dan kekuatannya tentunya akan lebih awet gitu. Lihat saja kitab-kitab ini, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir-tafsir yang lain itu sudah ratusan tahun ya, tapi sampai sekarang masih bisa eksis dan mempengaruhi lah pemikiran-pemikiran yang ada di dunia. Itu yang tadi nuzulul Quran. Yang ketiga itu ya ayyuha mujamia dan ya ayyuha, yang ketiga keempat ya mujamia dan mudasir. Yang artinya kedua-duanya itu adalah di selimut. Apa selimut itu? Selimut itu menandakan kenyamanan. Nah Rasul dibangkitkan dulu dari rasa nyamannya, makanya yang diundangnya ya ayyuha mujamia, ya ayyuha mudasir. Pada saat ini ada orang yang nyaman dengan pangkatnya, ya, nyaman terus gitu, sehingga diabaikan Al-Qur'annya. Ada orang yang nyaman dengan ormasnya, dengan LSM-nya, dengan gelarnya. Nah, dalam poin tartib nuju surat kedua dan surat ketiga dan surat keempat, itu Allah mengundang kepada Rasulullah, ya ayyuha mujammi, ya ayyuha mudasir. Bagaimana hengkang dari zona nyaman tersebut, kemudian bangkit mendekatkan diri kepada Allah dalam surat Al-Mujammi, kemudian dalam surat Al-Mudasir, kum pangdir, gitu kan? Warabbaka fakabir. Ah itu, warabbaka fakabir, hanya Tuhanmu lah. Dengan takdim amamu ala ami ini menandakan khos wa ihtimam. Warabbaka fakabir, hanya kepada Tuhanmu kamu mengakbarkan. Artinya ketakaburan yang disebabkan tadi karena merasa ilmunya banyak, status sosialnya tinggi, gelarnya banyak, jabatannya banyak dan sebagainya. Maka dengan ayat tersebut harusnya hilang. Warabbaka fakabir, hanya yang akbar itu adalah Allah. Kemudian langkah awal dari bangkit itu waruja pahjur. Sama di surat Al-Mujamil juga ada, hanya di ayat 10. Wahjurhum hajron jamila. Jadi sebelum kita mengajak harus jelas dulu posisi kita di mana. Jadi mau diajak kemana nih rumah rumah tamu kita itu mau diajak kemana, rumah yang mad'u kita mau diajak kemana gitu. Harus jelas dulu. Nah makanya di surat ketiga dan keempat itu setelah Iqra, setelah membaca, setelah mendata, kemudian ada program pahjur. Bagaimana menghijrahkan diri? Hijrah di waktu itu kan belum hijrah tempat
sebagaimana dilakukan Rasulullah 13 tahun kemudian. Tapi pertama hijrah sisi akidah. Jadi tidak ikut kepada jahiliyah waktu itu. Jahiliyah itu memang ngakunya milah Nabi Ibrahim. Ya. Ngaku milah Nabi Ibrahim, tapi dia tidak ikut-ikutan dengan Rasulullah. Hijrah dari sisi akidah, tidak ikut-ikutan karena memang sudah ada pembenaran, sudah ada pelurusan dari sudah ada kesesatan dari sisi penyembahan, ada dimusyrikan Allah dengan Lata, Uzza dan sebagainya gitu. Nah, pelajarannya bagi kita, ingat sekarang itu di di ujung zaman ya, di penghujung zaman. Orang banyak yang mengaku milah Nabi Muhammad. Tapi faktanya banyak juga yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad itu. Kan dulu juga sama mengaku milah Nabi Ibrahim, padahal sudah jauh dari milah Nabi Ibrahim. Makanya Rasul memberikan solusi. Problem solving. Caranya kata Allah, wahjurhum hajron jamila. Hijrahlah dengan cantik. Gitu kan? Itu hijrah akidah. Kemudian hijrah ke pemimpinan, tidak ikut tabaru dari sistem Abu Jahal waktu itu. Makanya Rasul membuat forum, yaitu forumnya Darul Arqam. Jadi waktu itu karena kapasitas Rasul belum diakui sebagai Rasul oleh Abu Lahab sebagai pemimpin umat Islam, ya, oleh Abu Lahab maksudnya, dia tidak bentuk negara dulu. Tidak bentuk Madinah dulu, Madinah Mekah gitu kan, tidak seperti itu. Tapi bentuknya forum dulu sih, forum Darul Arqam. Nah itu sunnatun, uswatun hasanah dari Rasulullah. Dari pola tartib nuju tadi dan seterusnya. Surat kelima adalah Al-Fatihah. Kesimpulan dari seluruh kitab, itu surat kelima. Ya kalau dibahas semuanya ya 114 surat mungkin nanti sampai tahun depan saya membahasnya kan. Ya itu ajalah 5 surat dulu dari pesan tartib nuju atau nuzulul Quran yang ada di pelajaran di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu ada itikaf ya, itikaf. Itikaf itu memang ada di luar Ramadan juga. Artinya kita masuk masjid, kemudian niat itikaf, kita sudah dihitung punya pahala itikaf. Nawaitu an atakifa fi hada masjidi lillahi ta'ala contohnya. Sudah masuk itikaf itu. Tapi di bulan Ramadan lebih spesial karena memang ada hadis-hadis Rasul yang menyuruhnya. Sampai Rasulullah menyampaikan, ya kalau tidak bisa seluruh Ramadan di 10 terakhir, dari tanggal 20 ke sana. Kalau tidak ya mungkin di hari-hari ganjilnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita tadi setahun sekali kita harus berkonsentrasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi sikap, tempat, ritus. Itu manana itikaf. Nah, pelajarannya untuk 11 bulan yang akan datang artinya itikaf itu kan duduk di masjid ya, melaksanakan ibadah. Nah, kalau kita gabungkan dengan hadis yang lain, Rasul diberi 5 hal yang orang lain tidak diberi, yang orang lain tidak diberi 5 hal tersebut. Ada mihrabnya, ya, ada saf pertama, saf kedua dan ketiga. Nah, pesan itikaf itu bagaimana kita duduk di jajaran itu, ya, tidak berantakan gitu. Duduk di saf itu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita hidup terpimpin dengan jelas, gitu kan? Nah itu pesan itikaf. Nah kemudian ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebut Lailatul Qadar, lailah wengi, al-qadar nilai, takdir. Ya. Artinya malam yang sangat bernilai waktu itu karena Allah meluncurkan takdirnya waktu itu yang setahun sekali. Kemudian Allah juga di awal Lailatul Qadar pertama itu menurunkan Al-Quran. Artinya orang punya nilai hidup di dunia ini kalau dengan motivasi Al-Quran, itu pesannya. Kalau orang beramal bukan karena Al-Quran, bukan karena melaksanakan perintah Allah nih Al-Quran. Walaupun
efek sosialnya, ria di lapangannya sama. Tapi nilai beda. Nah, kita akan bernilai kalau semata-mata melaksanakan Al-Quran. Wabil Qur'ani imaman wa hukman. Kita siap Quran sebagai pedoman hidup dan sebagai hukum. Itu baru. Betul. Ya. Quran sebagai pedoman hidup. Dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, berekonomi, bermuamalah, bernegara, dan dunia ini. Ya. Karena sudah jadi amanah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pesan. Dengan turunnya Al-Quran kita wajib bersyukur karena kita menjadi punya nilai. Punya nilai. Contohnya lah dalam akhlak sosial. Yang namanya menyantuni anak yatim atau mengasihi anak yatim, menyantuni miskin, fakir dan sebagainya. Itu di semua agama aliran kepercayaan ada. Tapi ingat, yang nyuruh dia itu bakal beda. Contohnya salah satu agama mungkin ada yang merasa disuruh oleh dewa, ada yang merasa disuruh oleh Tuhannya yang 3 atau yang banyak gitu. Islam merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wujud dari merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yaitu dengan Al-Quran. Ini yang harus kita pahami dari Lailatul Qadar. Kemudian pelajaran di akhir Ramadan ini, ya di Idul Fitri ini, kita review lagi ada takbir. Nih, kita bacakan ya takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bayangkan itu. Setahun 2 kali umat Islam disunahkan untuk membacakan takbir tersebut. Apa pesannya? Pertama, melaksanakan perintah Allah di surat Al-Baqarah yang mungkin sudah banyak dibahas di sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Setelah kita puasa itu, lihat di surat Al-Baqarah, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Ini targetnya bagaimana mengakbarkan Allah. Tugas lisan mengakbarkan itu yaitu lafaz Allahu Akbar. Kemudian tugas otak kita apa? Wujud takbirnya kepada Allah. Kemudian tugas tangan kita apa? Apakah hanya gini-gini? Gitu kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu kan? Apakah hanya begitu? Saya kira bukan hanya begitu. Tangan mengakbarkan Allah. Kaki ini 2 kaki bagaimana mengakbarkan Allah? Hati. Artinya, kalau kita baca Allahu Akbar di malam Syawal gitu kan, itu adalah kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Jadi kesimpulan dari pelajaran saum dan sebagainya, satu kata, Allahu Akbar, mari akbarkan Allah, gitu kan? Satu kata. Kita mengakbarkan Allah dengan takbir tadi. Secara syariah, takbir itu adalah sunnah. Secara akidah, mereview atau mengingat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara politis, Allahu Akbar di setahun 2 kali itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, adalah propaganda sebenarnya. Ya, lihat di fikih-fikih. Yang namanya takbir itu disunatkan bagi orang-orang yang ada di masjid, di pasar, di jalan, di rumah. Nih ibu-ibu nih, ya. Yang malaman takbir contohnya sampai menggoreng itu opak ya. Menggoreng untuk makanan-makanan sampai takbir tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya harus. Artinya apa?
Artinya momen saat itu semuanya harus mengkampanyekan keakbaran Allah. Ya, mempropagandakan keakbaran Allah. Sehingga yang menjadi sebab-sebab ketakaburan, jabatan, kemudian gelar, status sosial, selebgram karena memang followernya cukup banyak contohnya kan gitu. Ketakaburan, sebab apapun ketakaburan harusnya luluh. Semuanya siap dengan kata di awal Allahu Akbar, berarti 11 bulan ke depan dan seterusnya. Seluruh potensi kita bukan dipakai untuk takabur, malah dipakai seluruh status sosial, gelar, pekerjaan dan sebagainya malah dipakai mengakbarkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja selanjutnya kan. Sodaqo wa'dah, maha benar Allah dengan janjinya. Nah, iblis menggoda kita bagaimana kita percaya janji dukun kadang-kadang kan, janji manusia daripada kepada janji Allah. Nah, diingatkan dengan takbir tersebut, sodaqo wa'dah, wa nasoro abdah, wa azza jungdah, wa hazama azza bawahdah. Wa nasoro abdah, Allah akan menolong abdinya. Wa azza jundah, dan Allah akan memenangkan kepada tentaranya. Jadi selama kita tidak merasa jadi tentara, siapa yang akan dimenangkan oleh Allah gitu? Kan bingung juga itu. Sementara kita ngomong apa? Wa azza junda di Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Kita sendiri yang ngomongnya bukan tentara Allah. Berarti jadilah abdinya Allah supaya ditolong Allah. Jadilah tentaranya Allah supaya dimenangkan Allah, kan gitu. Jadi jangan sibuk mikirin musuh terus. Karena hasud kok orang lain sudah bisa begini-begini. Kita akhirnya kan peronta. Bikin bom di mana kan itu bahasa frustasi itu. Ya, bukan bahasa syariah, itu bahasa frustasi saya kira. Ya. Kemudian bikin kekacauan, bikin hoax, bikin tuding sini, tuding situ gitu. Ya. Jadi kalau sebuah tim sepak bola ingin maju, gitu kan? Ingin maju, jangan pemain kemudian dibagi untuk meneliti pemain-pemain grup-grup lain, itu habis. Mending kualitaskan latihan yang benar gitu kan. Untuk mengejar ketinggalan dari tim lain. Nah kayak seperti itu. Begitu juga di Islam. Kita terus aja terpojok dengan syirik, dengki, dengan kemajuan orang lain. Sementara kita duduk dan diam. Ya, tidak berkutik gitu. Kan itu sayang. Nah, dalam pesan takbir ini disampaikan. Dalam pesan takbir ini disampaikan wa a'azza jungdah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah akan mengalahkan tentaranya wahdah dengan sendirinya. Jadi urusan kecanggihan musuh, kehebatan musuh, itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Karena seluruh yang dia pakai adalah media yang telah disediakan oleh Allah jauh sebelum Nabi Adam ada kan. Uranium. Siapa yang bisa membuat uranium? Tembaga, timah, siapa? Jauh sebelum Nabi Adam ke dunia itu sudah ada. Artinya dia memanfaatkan fasilitas dari Allah. Makanya Allah akan menghancurkannya dengan sendirinya. Nah tugas kita adalah bagaimana kita ikut berkontribusi. Memunculkan keberpihakan dengan anfus dan amwal. Gitu kan? Kemudian mempersiapkan tadi jadi abdi-abdi Allah yang baik. Atau jadi tentara-tentara Allah. Itu pesan takbir di momen Idul Fitri ini. Kemudian di Idul Fitri ini tadi atau di beberapa momen ada khutbah ya, ada khutbah Id. Dalam berbagai fikih disampaikan khutbah itu adalah pesan-pesan yang harus disampaikan tahunan kepada umat dan bahasannya dianjurkan itu bahasan yang berhubungan dengan zakat fitrah. Nah ini pesan pelajaran di Idul Fitri ini harus ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu sangat komprehensif dan universal kalau kita pahami secara sebenar-benarnya gitu kan. Jadi tidak hanya sebagai ritus dan
fungsi ritus atau fungsi sosial, tapi ini sangat erat hubungannya bagaimana cara membangun manusia, cara membangun masyarakat, cara membangun sosial dan ekonomi. Kalau kita pahami dari program zakat fitrah ini. Nah, dalam Idul Fitri, dalam zakat fitrah ini ada pesan-pesan bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan kefakiran. Pokoknya 8 asnaf yang ada di surat At-Taubah itu semuanya merujuk terhadap bagaimana mengkualitaskan orang, yang orang tersebut tentunya adalah bagian dari sebuah sistem negara. Nah, ini tidak akan tercapai kalau pemahamannya tidak sesuai. Kemudian yang terakhir, walaupun ini tidak ada sebenarnya di dalam tendensius di dalam rujukan berhubungan dengan Ramadan, tapi sudah menjadi budaya yang bagus, yaitu silaturahmi ya, silaturahmi di bulan Ramadan. Sebagai pelajaran terakhir dari Idul Fitri adalah ada silaturahmi. Rasul tadi menyampaikan silu arhamakum walau bisalam. Sampaikan silaturahmimu walaupun hanya mengucapkan salam. Wah, sekarang lebih canggih lagi, bisa WA, bisa SMS kan. Bisa halo-halo sekarang untuk media silaturahmi itu lebih bagus. Makanya jadikanlah seluruh benda yang ada di sekitar kita menjadi media ibadah, bukan menjadi media perpecahan, bukan menjadi media kebohongan, tapi ya jadi media silaturahim, media hal-hal yang positif gitu, untuk menyadarkan manusia. Nah, para ikhwan jamaah Sofa Media yang saya cintai dan saya banggakan, momen Idul Fitri 1442 ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi ya. Artinya kita tetap harus memperhatikan mungkin protokol-protokol kesehatan tanpa mengabaikan pesan-pesan syariah yang harus kita lakukan. Karena kita sebagai mukmin, sebagai muslim tidak hanya harus menyelamatkan fisik kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harus menyelamatkan juga ruhiyah kita sampai di akhirat. Karena pandemi atau musibah apapun itu hanya sebagai media, sebagai cara Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kita dari alam dunia ke alam akhirat. Sementara yang paling lama itu adalah di alam akhirat. Nah, pilihan kita ditentukan di sana. Wa hadainahun najdain. Apakah kita akan memilih jalan yang diridhoi Allah, yang wujudnya itu jannah, atau jalan yang dimurkai Allah yang wujudnya yaitu an-nar. Sehingga semoga momen Idul Fitri ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk bagaimana 11 bulan yang akan datang kita lebih meningkatkan lagi dari sisi sholatnya, karena kita sudah dilatih kan sama taraweh. Masa bulan Syawal witir 3 saja nggak kuat gitu kan. Kemudian saumnya, setelah Ramadan ada saum-saum sunnah. Kemudian zakatnya tingkatkan lagi, infaknya, sedekahnya dan sebagainya dengan kesadaran penuh. Karena itu adalah momen yang harus kita lakukan. Kemudian jangan disorientasi, artinya belok dari sisi pemerintah bukan merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan disorientasi. Kemudian dari sisi dakwahnya ditingkatkan, gitu kan? Karena ini menjadi salah satu jalan yang harus kita tempuh untuk menyadarkan, baik dalam konteks aladina amanu, orang-orang yang beriman, atau tadi dalam konteks ya ayuhan nasu, untuk bekal ke depan. Dan intinya, mari semuanya, seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah, baik itu harta, benda, keluarga, jabatan, gelar, dan sebagainya, tidak untuk takabur, tapi untuk mengakbarkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ulasan mengenai Idul Fitri di 1442 Hijriah. Semoga saum kita semuanya yang dilaksanakan sebulan, juga amal-amal yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan
kehilapan-kehilapannya, kekurangan-kekurangannya, dosa-dosanya semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita betul-betul kembali terhadap fitrah, kembali kepada kesucian, dan kita isi lagi dengan amal-amal yang lebih positif lagi, perubahan yang lebih baik dari segala sudut pandang. Demikian khutbah sofada makadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.